tasbih, di waktu sahur tasbih, di waktu sore tasbih, di waktu malam tasbih. Siapa orang yang mendawamkan tasbih, maka orang itu akan diberuntungkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikelompokkan oleh Allah terhadap orang-orang yang beruntung. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'alih ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu 'ala kulli hali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi
جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nur 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro
Apakah tidak tahu annallaha, sesungguhnya Allah, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man fis samawati wal ard, siapa yang ada di langit-langit, wal ardi, dan yang ada di bumi, wat thayru saffat, termasuk burung yang menahan angin. Jadi pertanyaan dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, alam taro, apakah tidak tahu engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, annallaha, sesungguhnya Allah, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, siapa-siapa yang ada di langit dan juga siapa yang ada di bumi, termasuk burung-burung. Kullun, semuanya atau masing-masing, qad alima sholatahu, sungguh-sungguh mengetahui sholatahu, sholatnya masing-masing, wa tasbihahu, dan tasbihnya masing-masing. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui bima, dengan apa barang, yaf'alun, yang mereka lakukan. Jadi pelajaran bagi kita bahwasanya semua makhluk ciptaannya Allah memiliki cara masing-masing dalam bertasbih, termasuk juga dalam sholat. Jadi tidak sama antara sholatnya manusia, tasbihnya manusia, dengan burung, dengan hewan, tidak sama. Yang tahu masing-masing ciptaannya Allah, yang tahu bagaimana sholatnya dan bagaimana tasbihnya. Jadi burung juga bertasbih, gunung juga bertasbih, hewan-hewan juga bertasbih, tapi kita tidak tahu cara bertasbih kita, cara mensucikan diri kita dari kemusyrikan dari dalam hati kita. Kita yang tahu caranya, yang lain tidak tahu. Cara bertasbih burung-burung kita tidak tahu, cara bertasbih gunung-gunung kita tidak tahu. Yang tahu mereka masing-masing ciptaannya Allah. Tasbih itu mensucikan hati kita dari kesirikan-kesirikan, mensucikan hati kita dari mensekutukan Allah, mensucikan hati kita dari Tuhan-Tuhan selain Allah, mensucikan hati kita bahwa ada kekuatan selain Allah. Tasbih, sucikan Allah dengan bertasbih, dengan menghilangkan itu semua kemusyrikan, kesirikan yang ada di dalam hati kita. Jadi siapapun yang ada di langit, para malaikat bertasbih kepada Allah. Yang ada di bumi manusia, hewan-hewan juga bertasbih kepada Allah. Kullun, dan masing-masing, qad alima sholatahu wa tasbihahu, sungguh mengetahui cara sholatnya masing-masing, wa tasbihahu, dan tasbihnya masing-masing. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan ingat bahwa Allah Maha mengetahui bima yaf'alun, dengan apa barang yaf'alun yang mereka lakukan. Jadi jangan dibalik-baliknya.
Loh, kenapa kok nggak sholat? Aku tasbihnya, sholatnya niru burung dengan cara menahan angin, mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya di udara. Salah. Loh, kenapa kok sholatnya diam saja? Kenapa tasbihnya kok diam saja? Aku niru gunung-gunung, tasbihnya gunung-gunung. Salahnya, karena tak kala berzikir cuma diem toh. Lairobyan maulana subhanallah subhanallah, diem toh. Loh, kenapa kok enggak bersuara? Aku niru tasbihnya gunung. Salah nih, subhanallah. Lahir batin subhanallah. Lahir dengan lisan kita melafalkan subhanallah, batin kita mensucikan dari kesirikan-kesirikan yang ada di dalam hati. Lakukan itu secara bersamaan, gak boleh niru-niru. Manusia seolah-olah tahu cara tasbihnya gunung-gunung, sehingga tasbihnya diem tok. Kalau sampai bergerak gunung, wah berapinya. Dan masing-masing makhluknya itu tahu bagaimana cara sholatnya mereka dan cara tasbihnya mereka. Walillahi, dan milik Allah, mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit-langit dan juga bumi. Jadi milik Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di antaranya itu semua milik Allah. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kita kembali. Jadi jangan cari apa lagi. Yang kita cari adalah Allah. Yang kita harus kenal adalah Allah. Allah sudah dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Namun kadang kita tidak tahu, tidak paham, alias tidak kenal dengan Tuhan kita. Kemanapun kita melangkah, kita selalu bersama Allah. Dimanapun kita bertempat tinggal, kita selalu bersama Allah. Namun kita tidak tahu. Kemanapun kita pergi, kita selalu bersama Allah. Namun kita tidak kenal, makanya tidak sayang. Kenali Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menyebabkan kita tambah jauh dari Allah, tambah tidak kenal dengan Allah. Jadi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa keimanan, berupa ilmu, berupa kekayaan, semuanya jadikan wasilah untuk lebih kenal dengan Allah. Jangan malah sebaliknya, kita tambah diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki yang banyak oleh Allah, diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, kekuasaan yang luas oleh Allah, ilmu yang banyak oleh Allah, menyebabkan kita tambah jauh dari Allah. Karena apa? Karena kita enteng kepada Allah. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita dilalaikan oleh kesibukan dunia. Jangan sampai kita dilalaikan oleh perniagaan-perniagaan kita. Jangan sampai kita dilalaikan oleh perdagangan-perdagangan kita dari berzikir mengingat Allah. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kita berkumpul. Tempat bergantung Allah, muaranya semua kepada Allah.
Jadi jangan jauh-jauh dari Allah. Kenali Allah. Kenal, tambah sayang Allah kepada kita. Alam tara Allah, apakah tidak tahu engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, annallaha, sesungguhnya Allah yusji, menggiring, menghalau sahaban, awan-awan, thumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah kumpulkan bainahu, di antara mereka, di antara awan-awan, thumma yaj'aluhu, kemudian Allah menjadikan awan-awan itu rukaman, bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat. Setelah bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat, dibawa oleh angin, kemudian ada gesekan antara awan satu dengan awan lainnya yang sudah bertumpuk-tumpuk, yang sudah tebal, kemudian dibawa angin, kemudian satu dengan yang lainnya bergesekan, akhirnya berbunyi namanya gemuruh, guntur, kemudian ada gesekan, kemudian ada percikan api, itu namanya petir, ya. Kemudian fataral wadqa, maka engkau akan melihat wahai kanjeng Nabi Muhammad al-wadqa, hujan, yahruju, yang keluar, min hilalihi, dari celah-celah, dari lubang-lubang awan-awan yang bergesekan itu. Jadi awan-awan itu kumpulan dari air-air, uap air, kemudian mengumpul. Yang mengumpulkan Allah, yang menggiring Allah melalui para malaikat-malaikatnya yang bernama malaikat Mikail. Jadi perkumpulan malaikat-malaikat namanya malaikat Mikail, yang menggiring hujan, yang menggiring awan-awan kemudian menjadi hujan. Itu kelompoknya malaikat Mikail. Wa yunazzilu minas sama, dan Allah juga menurunkan minas sama, dari langit-langit, min jibalin, dari awan yang menggunung. Dari awan yang menggunung itu Allah turunkan dari atas langit. Fiha, di dalam awan yang menggunung itu, mimbarodin, dari salju. Jadi membeku, jadi bertumpuk-tumpuk itu, keras itu karena membeku. Kemudian Allah turunkan salju dari hasil gesekan-gesekan awan itu. Fayusibu bihi, maka Allah timpakan bihi, dengan salju itu, mayyasa, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yasrifuhu, dan Allah juga menghindarkan salju itu, an mayyasa, dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita pernah naik pesawat, kemudian kita masuk ke tengah-tengah awan yang tebal, pasti ada goncangan seolah-olah menabrak sesuatu, padahal hanya awan yang seperti kapas. Namun kalau itu padat, beku, sehingga masuk kepada kipasnya itu, menyebabkan pesawat itu terjatuh, karena bisa patah itu, turbonya itu bisa patah, turbonya itu bisa tidak bergerak. Nah, itu yang menyebabkan pesawat-pesawat jatuh tatkala dia itu memasuki awan yang tebal, kemudian menabrak gunung-gunung es yang tercipta dari awan-awan yang tebal itu. Yakadu sana, hampir saja sana cahayanya,
barqihi barqun, kilat petir, yadhabu bil absor, melenyapkan pandangan. Jadi kilatnya itu menyilaukan, terus hilang, gak ketok, saking terangnya silau, gak kelihatan apa-apa. Pandangan mata kita seketika tatkala ada petir hilang sebentar. Yuqallibullahu al-laila wan nahar, membolak-balik siapa Allah, mengganti-ganti siapa Allah al-lail terhadap malam, wan nahar dan terhadap siang. Siang malam digonta-ganti oleh Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal yang demikian, la ibratan, sungguh ada ibroh, ada pelajaran, liulil absor, kepada orang yang tajam pandangannya. Kalau cuma lihat biasa ya biasa saja. Pandangan itu harus tajam, jangan pandangan biasa-biasa saja, harus tembus ke dalam relung hati kita, sehingga apa yang kita lihat bisa menggetarkan hati kita. Kalau hatinya sudah bergetar, tandanya takut kepada Allah. Disitulah kita selalu ingat kepada Allah, ingat akan dosa-dosa kita. Makanya harus punya pandangan yang tajam, punya pemikiran yang kritis, jangan biasa-biasa. Sedikit nakal dalam berpikir boleh, makanya kalian tuh harus cerdas, jangan biasa-biasa seperti umumnya. Harus punya liulil absor, harus punya pandangan yang tajam, pandangan yang beda dengan yang lainnya. Tasbih itu mensucikan hati kita. Burung-burung, apa kaitannya? Kok kita sampai belajar burung-burung? Bertasbihnya para makhluk, tasbihnya burung itu dengan menahan angin. Sayapnya dilebarkan, terus anginnya ditahan, sama seperti pesawat. Tatkala mau landing, sama juga, dibuka juga sayapnya untuk menahan anginnya, dijadikan rem. Di dalam diri kita, apakah ada sayap-sayap seperti itu? Ada dua sayap, kanan dan kiri. Kalau kalian marah, tahan itu sayap itu, tahan angin yang mau keluar itu, lah nanti kalian gak jadi marah. Marah itu karena dibiarkan angin keluar masuk itu. Akhirnya tatkala ngomong disertai dengan hembusan nafasnya, akhirnya lekak-lekok, terpatah-patah katanya kalau udah emosi. Gitu ya, tahan sayap. Itulah burung kalian yang punya kedua sayap, mempunyai dua sayap kanan dan kiri. Tatkala kita bernafsu terhadap sesuatu, tahan, jangan keluar dulu, ditahan angin yang mau keluar itu. Endingnya kalian bisa tidak bernafsu terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tatkala kita marah, tahan anginnya dulu, jangan sampai keluar, ditahan. Nanti kalian gak akan marah. Tatkala melihat sesuatu yang meningkatkan birahi, tahan. Nanti kalian tidak birahi lagi. Itulah burung-burung kita, menahan angin-angin.
cara bertasbih kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, tandanya kita sebetulnya sedang dalam keadaan musyrik, karena mengikuti Tuhan selain Allah. Sadar itu, cara berpandangnya seperti itu, yang kritis, yang tajam. Liulil absor. Wallahu, dan Allah khalaqa kulla dabbatin, menciptakan seluruh dabbatin, binatang-binatang yang melata, mimmain, dari air, semua dari air, termasuk kita dari air. Faminhum, maka sebagian mereka mayyamsi, ada yang berjalan ala batnihi, atas perut mereka, seperti ular, seperti cacing, itu berjalan dengan perutnya. Wa minhum, dan juga ada sebagian dari mereka mayyamsi, ada yang berjalan ala rijlain, atas kedua kakinya manusia. Wa minhum, dan ada sebagian dari mereka mayyamsi, ada yang berjalan ala arba, atas empat kakinya, seperti binatang, kambing, sapi, onta, zebra. Yakhluqullahu ma yasha, menciptakan siapa Allah terhadap apa barang yang Allah kehendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, atas setiap sesuatu, segala sesuatu, qadirun, maha kuasa Allah. Intinya di sini menahan dengan cara bertasbih, mensucikan hati kita dari kesyirikan-kesyirikan, mensucikan hati kita dari menyekutukan Allah, mensucikan hati kita dari Tuhan selain Allah. Dengan cara bertasbihlah, maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Dengan bertasbihlah, maka kita akan disucikan hati kita oleh Allah. Setelah suci hatinya, sholat, sudah nggak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, sholat. Kalau kalian sudah mentiadakan Tuhan yang lain, sholat kecuali Allah. Bersihkan hati kita dari Tuhan selain Allah, bersihkan. Karena kita kalau sudah bisa membersihkan, bisa bertasbih, tandanya kita memberanikan diri, berani kita menyatakan bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan. Berani kita mengatakan, berani kita meyakinkan hati kita bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Kita jangan berani-berani mengatakan tidak ada Tuhan sebelum kita bertasbih, membersihkan hati kita dari hal-hal yang menyekutukan Allah. Makanya perbanyak tasbih di waktu sahur, tasbih di waktu sore, tasbih di waktu malam, tasbih. Siapa orang yang mendawamkan tasbih, maka orang itu akan diberuntungkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikelompokkan oleh Allah terhadap orang-orang yang beruntung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.